Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Dana Muktiasani dengan NIM C1B024051 dari Prodi Manajemen Universitas Jambi, Ruang 3. Jadi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika, hari ini saya akan membawakan video mengenai analisis korelasi dan bagaimana penerapannya di manajemen pemasaran. Nah, karena itu saya akan mengambil dari sumber data yaitu dari Bapak Sigit Santosa dan Alfatan Putra Syahada mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada postpay loket kantor pos cabang Majalengka. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua dari definisi dari analisis korelasi sampai korelasi person dan bagaimana formulasinya, dan kita akan sama-sama menghitung korelasi person dari sumber data yang saya sebutkan di awal. Baik, jadi pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi analisis korelasi. Nah, jadi analisis korelasi ialah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan derajat hubungan linear antar dua variabel. Nah, variabel itu terdiri dari variabel independen yaitu X dan variabel dependen. Besarnya hubungan berkisar antara 0 sampai 1, yang dimana artinya jika mendekati 1, hubungan dua variabel semakin kuat dan begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, hasil dari analisis korelasi ini tak pernah lebih dari 1, hanya sampai 1. Korelasi yang akan digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antar dua variabel adalah korelasi person. Ada banyak sebenarnya untuk menganalisis korelasi, namun yang umum digunakan adalah korelasi person. Nah, dari definisinya itu, korelasi person adalah analisis korelasi yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Nah, jadi dapat kita ketahui tujuannya dari analisis korelasi ini adalah mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel. Lalu ada asumsi yang harus dipenuhi yaitu data berdistribusi normal dan homogenitas varians. Lalu hasil yang didapatkan dapat bernilai positif dan negatif. Jika hasilnya positif, maka hubungan antar dua variabel searah, dan jika negatif, maka hubungan antar dua variabel itu tidak searah. Lanjut, kita akan membahas formulasi atau rumus dari korelasi person. Jadi rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi lagi dan dikuadratkan dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan lagi dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan. Lalu, jika sudah menghitung dengan formulasi yang saya berikan tadi, maka akan didapatkan hasilnya dari 0 sampai 1. Nah, menurut Jonathan Sorwono, jika hasilnya adalah 0, maka itu artinya tidak ada korelasi. Dan jika dari 0 sampai 0,25, menandakan korelasinya sangat lemah. 0,25 sampai 0,50 artinya korelasinya cukup. 0,50 sampai 0,75 artinya korelasi kuat, dan 0,75 hingga 0,99 korelasi sangat kuat, dan 1 adalah korelasi sempurna. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana formulasi dari korelasi person, selanjutnya kita akan mencari bersama-sama bagaimana korelasi person dari pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada postpay loket kantor pos cabang Majalengka. Nah, dari data yang diberikan oleh Saudara Sigit Santosa, berikut ini adalah data-data yang diberikannya. X ini merupakan variabel independen dari kualitas pelayanan, sedangkan Y adalah variabel dependen tentang loyalitas pelanggan. Nah, kita dapat mengetahui ada 4 variabel dari X, Y. Selanjutnya, kita harus membuat tabel seperti yang saya buat seperti ini untuk memudahkan kita
memasukkan angka-angkanya dalam rumus korelasi person. Nah, maka saya membuatkan tabelnya di sini. X kuadrat di sini merupakan semua variabel X di sini kita kuadratkan. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,5126. Ini dari 0,716 ini kita kuadratkan. 0,3552 merupakan kuadrat dari 0,596 dan seterusnya hingga variabel yang keempat. Begitu juga dengan Y kuadrat. Hasil dari 0,4290 ini merupakan hasil dari kuadrat dari 0,655 dan begitu pula seterusnya hingga variabel keempat yaitu 0,713. Lanjut, kita akan mencari X, Y yang dimana variabel X dan Y itu kita kalikan. Maka di sini 0,716 kita kalikan dengan 0,655 didapatkan hasilnya adalah 0,46898. Lanjut lagi, kita kalikan lagi X dan Y yaitu selanjutnya variabel kedua yaitu 0,596 dikalikan 0,742 maka didapatkan hasilnya 0,44223. Selanjutnya di bawahnya ini adalah sigma. Sigma itu adalah kumpulan atau jumlah dari data di atas. Nah, di sini sigma X kita dapatkan bahwa 2,433. Nah, begitu juga dengan sigma Y adalah 2,862. Nah, 2,862 ini didapatkan dari 0,655 ditambah 0,742 ditambah 0,752 sampai 0,713. Kita jumlahkan dari data awal hingga akhir, maka didapatkan bahwa sigma Y adalah sebagai berikut. Begitu juga dengan X kuadrat, Y kuadrat, XY. Kita jumlahkan saja dari data awal hingga data akhir. Lalu kita masukkan ke rumus korelasi person, yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kita kuadratkan lagi. Nah, dikali dengan N sigma dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, di sini kita bisa terkecoh bahwa di sini adalah sigma Y kuadrat itu tidak sama dengan sigma Y dikuadratkan lagi. Jadi jangan sampai salah. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi angka-angka yang sudah kita bikin tabel ini ke dalam rumus. Nah, N itu 4. Kenapa 4? Karena jumlah variabel di sini adalah 4. 1, 2, 3, 4. Maka di sini N adalah 4. 4 dikali sigma XY ya ini. Lalu dikurangin lagi dengan sigma X dikali sigma Y. Sigma X dan sigma Y ini sudah kita ketahui ya ini 2,433 sama 2,862. Nah, sigma X dan sigma Y ini dikalikan. Lalu ini juga dikalikan, lalu hasilnya akan dikurang. Maka didapatkan hasilnya adalah minus 0,03. Lanjut lagi dengan 4 kali 1,496. Ini jangan lupa ini dari rumus di atas ya ini N dikali sigma X kuadrat. Lalu diurangkan dengan 2,433 kuadrat. Nah, di sini beda ya. Sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Begitu juga dengan sigma X. Sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan lagi. Maka didapatkan hasilnya seperti ini, yaitu 0,07 dikali 0,02. Nah, ini jangan lupa ya diakarkan, mohon maaf. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah 0,03. Maka dibagikan saja tinggal minus 0,03 dibagi 0,03 hasilnya adalah minus 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan linear negatif sempurna antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan di pos pay loket kantor pos cabang Baja di Lengka 45400. Nah, sekian dari video yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.